Nah, udah sih. Mulai kan? Tadi ya. Ya. Iya, Bang. Anjing. Yang baca pertama siapa sih? Kamu apa saya? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit toharoti wal kitabu lughatan masdarun bimakna dumi wal jama'i wastilahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulu dibaca Don. Kitabu Don, gimana? yang di sini dibaca. Iya, gimana? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang kitab Abu Ahkamit Tahar. Setelah pembahasan daripada mukaddimah, kita akan belajar bareng. Kita belajar sama-sama. Kalau misalnya dari kami ada yang salah, mohon dibenarkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Masih banyak yang kurang dari kami. Mulai Don. Don. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Mulai yo. Oh, kami yang mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit taharati ayhada utawi iki iku kitab mertelaaken piro-piro hukume sesuci. Wal kitabu utawi lapat kitab lugotan ing dalam coro bahasa iku masdarun bentuk masdar bimakna bomi kelawan makna ngumpul akan wal jam'i lan ngumpul akan wastilahan lan utawi kitab ing dalam coro istilah iku ismun isim nama li jinsin bagi jenis minal ahkami bayane saking piro-piro hukum. Amal babu adapun utawi bab iku pasmun aran linauin adue macem mimma saking barang dakhala kang manjing opo ma tahta dzalikal jinsi
ing dalem ngisore mengkonon jenis. Wa taharatu utawi taharah bifathi ta'i dengan dibaca fathah tonya. Lugatan ing dalam coro bahasa apa iku an-nadhafatu wa amma syara'an lan utawi tahara ing dalam coro syara iku papiha mongko ing dalam tahara tafasiru utawi pira-pira tafsir kasiratun kang akeh minha iku setengah saking tafasir qauluhum utawi dauh rupane dauh fi aluma tustabahu bihi as-salatu fi aluma utawi tahara ing dalem sarah iku ngelakoni perkara tustabahu kang den wenangaken bihi kelawan ma apa sing den wenangaken as-salatu salat. Maksudnya aimin wudu'in tegese saking wudu wa guslin lan adus wa tayamumin lan tayamum wa izalati najasatin lan ngilangaken najis. Nah sini amat tuharatu anapun tuharoh bidomi kelawan den baca domah toknya. Jadi tadi toharoh sekarang tuharoh. Fasmun iku aran libaqiyatil ma'i kadue sekeri-kerine banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita menjelaskan tentang kitab tentang hukum-hukum daripada bersuci. Nah, di sini sebelum kita masuk pembahasan bersuci itu dijelaskan bahwasanya kitab secara bahasa. Jadi kitab itu ada pengertian secara bahasa dan ada secara istilah. Nah, apa sih kitab itu secara bahasa? Oh, kitab itu secara bahasa itu adalah bentuk masdar. Kataba yaktubu kitaban. Bentuk mas yang artinya itu mengumpulkan. Jadi suatu apapun yang mengumpulkan itu dinamakan kitab, tapi secara bahasa. Jadi misalnya kita mengumpulkan sampah, nah itu namanya kitab, tapi secara bahasa. Atau kita mengumpulkan uang. Nah, mengumpulkannya itu dinamakan kitab, tapi secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah yaitu nama bagi suatu jenis minal ahkami daripada beberapa hukum. Jadi beberapa hukum, nah itu masuk ke dalam jenis yang jenis itu dinamakan kitab. Nah makanya kenapa tadi kok misalnya mengumpulkan uang itu mengumpulkannya dinamakan kitab? Ya itu secara bahasa. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwasannya arti secara bahasa itu tidak bisa dijadikan patokan atau hukum. Contoh seperti sholat. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Tetapi secara istilah adalah suatu yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan suatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya ketika kamu udah sholat belum? Udah, ini lagi doa. Itu salah. Karena sholat secara bahasa itu doa, sedangkan secara istilah tadi yang saya jelaskan. Nah sekarang bab, apa sih bab itu? Amal babu pasmun linau in mimma qala tahta dalika jinsi. Adapun bab yaitu pasmun
suatu nama linauin bagi macam. Yang macam tersebut masuk di dalamnya jenis. Jadi kayak misalnya ini kitab. Nah, di dalamnya ini terdapat bab-bab. Jadi bab itu masuk ke dalam kitab, ke dalam jenis tersebut. Insya Allah bisa dipaham ya, Kang Ainun? Iya, bisa. Ainun, kita lanjut. Bisa. Kita lanjut. Oh, iya. Toharo. Ada sekarang kita menjelaskan tentang pengertian atau definisi daripada toharo. Toharo itu bifat hitwa'i lugotan an-nadhofatu. Sedangkan toharo itu dengan dipatah to. Nah, jadi di sini dipatah to-nya. Karena ntar beda antara dipatah to sama sama to-nya itu di doma. Itu artinya beda. Kalau misalnya to-nya di fathah, itu secara lugot atau bahasa itu adalah an-nadhofatu, bersih. Jadi suatu apapun yang bersih, rantai bersih, nah, itu namanya toharo. Terus pakaian bersih, itu bersihnya itu namanya toharo, tapi secara bahasa. Sedangkan wa amma syar'an fafi hatta fatiru katsiratun. Sedangkan secara syarak, syara di sini berarti menurut syarak para fuqaha, yaitu apaan? Kalau secara syarak, fafi hatta fatiru katsiratun itu memiliki penafsiran yang sangat banyak. Tetapi di antara penafsiran tersebut yaitu fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu, yaitu fi'lu ma, melakukan sesuatu, tustabahu, yang diperbolehkan, bihi, dengan sesuatu tersebut, as-salatu, salat. Maksudnya itu dengan kita melakukan toharoh, kita jadi diperbolehkan untuk sholat. Seperti apa? Kita melakukan wudhu. Kita wudhu, jadi kita diperbolehkan sholat. Melakukan mandi, wa guslin, wa tayamumin, tayamum, wa izalatin, najasatin, dan melakukan menghilangkan najis. Paham ya, insya Allah ya? Bisa paham. Sekarang kita lanjut. Amma tuharona. Sekarang di sini nih. Ini perbedaan. Kalau tadi kan to-nya itu di fathah. Kalau sekarang to-nya itu di doma. Jadi bacanya tuharo. Apa sih? Amma tuharo tu bidomi. Dibaca doma to-nya. Yaitu fasmun libakiyatil ma'i. Nah, sedangkan toharo di doma to-nya berarti baca tuharo, itu adalah nama libakiyatil ma'i, bagi sisa air. Jadi kita udah nih. Nah, terus kita tadangin. Nah, sisa daripada tadangan kita itu namanya tuharo. Nah, di sini di dalam kitab Tausyeh karangannya Imam Nawawi dan di dalam kitab Bajuri juga dijelaskan bahwasanya lama qabula min ma'in taharatihi kalladhi yabqa fi nahwil ibrik la fi nahwil bi'ri. Jadi yang dinamakan sisa itu yaitu sisa daripada bekas sesuci, bekas bersuci. Nah, sisanya itu sisa di dalam wadah, bukan sisa di dalam sumur. Jadi kalau misalnya sisa di dalam sumur kita wudhu, terus jatuh sisaan kita ke sumur, nah itu bukan dinamakan tuharo. Atau kalau di dalam kitab Bajuri itu ditambah bahar, di lautan, kita wudhu di lautan, terus jatuh sisaannya kita itu bukan tuharo. Karena yang di sini yang dijelaskan di dalam syarah itu atau di dalam Hasyiah Al-Bajuri itu yang dimaksud tuharo itu yang sisaannya itu di dalam wadah. Paham Kang Ainun? Paham Bang Ainun ya. Jadi ailama fadlu min ma'it taharatihi. Tuh di situ binahwil ibrik, bukan di sumur. Jadi kalau misalnya tuharo itu
sisaan itu yang dinamakan toharo itu yang sisaan tersebut di dalam wadah, bukan di dalam sumur sekali lagi, atau bukan di dalam lautan. Paham ya, insya Allah ya. Insya Bisa Allah Kang dipahami, Ainun bisa. paham. Paham? Lanjut, lanjut kita lanjut. Masih ada Kang Ainun. Kang Ainun, Langsung langsung almiyahu. malam makana. Malam makana antum. Oh, walam makana dan semangsane ono apa alma'u banyu iku alatun dadi alat ditoharoh marang tohara sesuci. Istator roda ngebu istaroda apa sih mananya? Mananya apa? Menjelaskan, mertelaakan, Ia menjelaskan atau ia menjelaskan sopo al-musonef li anwa ilmiyahi marang piro-piro warnane piro-piro banyu. Pakola mongko ngendika sopo musonef ngendikane mau almiyahu utawi piro-piro banyu iku alati almiyah ya juzu kang wenang opo kang wenang ayasihu tegese sah opo at-tadhiru sesuci bisa sah mau biha kelawan niat. Apa sih? Kabarnya itu sabun miyahin. Almiyahu utawi piro-piro banyu alati kang ya juzu kang wenang ayasihu tegese sah opo at-tadhiru sesuci bisa sah biha kelawan miyah. Khabare almiyah iku sab'u miyahin itu piro-piro banyu ma usamai sewiji banyu langit ai an-nazili tegese banyu kang temurun minha saking langit minha wa huwa utawi nazil minha ma usama iku al-mataru banyu udan wa ma'ul bahri yone banyu segoro ail milahi tegese banyu kang asin wa ma'un nahari lan banyu sungai ail helwi tegese kang tawar wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumberan wa ma'ul salji lan banyu es salju wa ma'ul barodi lan banyu embun. Wa yajma'u lan ngumpulakan hadis sab'ata ing ikilah itu apa kauluka ucapan niro ucapannya mau ma swiji ma banyu nazara kang temurun apa ma minasama saking langit au nabaun atawa banyu kang metu minal ardi kang tetap saking bumi ai sifatin tegese sifat kana kang ono apa sifat min aslil hilqati wiji min asil khalaqati saking asale kedadiane. Ya mohon maaf bacaannya ada yang kurang mungkin
karena ya masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini melanjutkan yang tadi Abang Najih menjelaskan yang tentang tuharo sama toharo. Nah, tadi yang tuharo itu untuk itu yang telah dijelaskan. Nah, kemudian alat untuk toharo itu dinamakan banyu, dinamakan maun atau air. Jadi alatnya. Nah, kemudian musonef pengarang kitab ini Imam Imam siapa Imam Ahmad bin Husain itu menjelaskan membagi air itu menjadi 7. Nah, al-miyahu allati yajuzu ayasiu at-tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay an-nazil minha wa huwal matar. Nah, jadi dari lafaz ini diketahui bahwasanya yang namanya air itu banyak sekali namanya. Bisa air minum, air teh, air gelas, dan sebagainya. Ini termasuk air. Nah, tetapi hanya ada 7 macam air yang diperbolehkan ataupun yang sah sesuci dengan air tersebut. Nah, yang pertama adalah ma'us sama'i, yaitu air langit. Air langit itu an-nazil minha wa huwa al-matar. Maksud dari air langit itu adalah air yang turun. Jadi yang turun dari langit. Nah, pasti namanya air itu, maka sesuci dengan air hujan, wudu ataupun mandi junub itu maka diperbolehkan, sah. Kemudian wama'ul bahari itu berarti air laut. Air laut berarti air yang asin, yang mengandung apa sih namanya? Lupa saya. Air laut yang asin. Ya, itu maka diperbolehkan untuk berwudu sesuci, baik untuk istinja, baik untuk wudu ataupun untuk mandi junub, untuk menghilangkan najis dan lain-lainnya yang namanya toharo lah. Itu diperbolehkan menggunakan air laut. Nah, kemudian yang ketiga adalah air sungai. Air sungai berarti air yang tawar. Air yang tawar, air yang sungai seperti sungai Pemali, sungai Kali Keruh, kan? Kali Onje, Bang Najib masih ingat? Ya, seperti ya misalkan santri alikmah itu kan biasa kan wudunya di Kali Paseh. Nah, itu maka itu sesuci dengan air paseh, air Kali Paseh tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah air sumur. Jadi air sumur itu air yang digali dari tanah. Nah, itu nama air sumur, buatannya buat digali. Itu jelas diperbolehkan untuk wudu, karena juga diperbolehkan untuk diminum juga boleh, apalagi untuk wudu, untuk toharo. Yang kelima adalah air sumberan. Air sumberan berarti air tuk atau air dari pegunungan. Misalkan di daerah Brebes ada namanya sumber padol, tuk padol. Nah, itu maka itu boleh untuk bersuci dengan air tersebut. Kemudian yang keenam adalah dengan air salju. Nah, air salju di sini berarti air yang salju yang ada di luar. Najib tahu air salju? Air salju apa Bang Najib? Air salju di sini jelasin, Nun. Ya Allah. Mana sih? Di sini dijelasin air salju, Nun.
Air salju di sini Iya. dijelasin di dalam kitab Tausyeh. Nah, itu dia wa huwa an-nazilu minas sama'i ma'ian summa yajmuldu 'alal ardi min syiddatil bardi. Nah, jadi kalau air salju yaitu air yang turun dari langit, dia itu dalam keadaan keras, Nun. Dalam keadaan cair. Jadi turun dari langit dalam keadaan cair, kemudian mengeras di atas tanah. Karena apa? Karena syiddatil bar. Karena sangat dingin, jadinya dia mengeras. Jadi kalau misalnya dari atas dia cair, kemudian turun ke bawah dia jadi keras karena cuacanya sangat dingin. Itu. Berarti itu diperbolehkan untuk bersuci sah. Nah. Ya, terus kemudian yang terakhir yaitu adalah air ma'ul barod, berarti air embun. Seperti halnya air embun dengan di pagi hari. Di Jakarta ada embun nggak sih? Ada dong di sawah yang kecil-kecil. Ya, di sini di Serambok, nah kita ada embun pagi hari. Nah itu kan bisa dikumpulin. Nah kemudian bisa untuk wudhu, itu diperbolehkan. Bisa untuk sesuci. Nah, kemudian wa yajma'u hadhihi sab'ah qauluka ma nazala minas sama'i aw nab'an minal ardi. Nah, dari musonef berarti Imam Ahmad bin Husain itu menjelaskan bahwasanya dari 7 macam air yang telah disebutkan itu juga bisa disimpulkan dengan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kalanya air yang turun dari langit. Jadi contohnya adalah air salju, air embun, sama air hujan. Nah, itu air yang turun dari langit. Nah, kemudian laut ada air sumur dan ada air sumberan. Nah, itu bisa berarti dibagi menjadi 2. Itu untuk melihat dari sisi sifat asli kejadiannya. Berarti asli apa sih maksudnya? Asli kejadiannya. Ya itu artinya kalau di situ kan apa Dan? Dijelaskan bahwasannya ada 2 ya, dibagi 2. Itu secara dohir. Yaitu secara dohir itu atau secara nampak air itu emang 2. Yang pertama sumber dari bawah, yang kedua dari langit. Tapi secara hakikat di sini dijelaskan bahwasanya hakikatnya air itu hanya yang turun daripada langit. Seperti Allah kan firmankan nih di dalam Al-Qur'an, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu ya nabi'a fil ard. Itu. Iya. Jadi pertama. Nah, tadi tuh ada penjelasan tuh di dalam kitab Tausyeh yang dimaksud embun. Yang dimaksud embun itu adalah kalau tadi kan kalau apa tuh namanya salju kan di atasnya cair, turun ke bawah keras karena dia sangat dingin. Nah, kalau misalnya embun itu kebalikannya. Jadi di atas itu dia keras, kemudian turun ke bawah itu dia menjadi cair.
Dijelaskan wahwa nazilu minas sama, yaitu air yang turun minas sama daripada langit jamidan, itu dalam keadaan keras, kamilhi, seperti apa tuh namanya garam, sumayan mau alal ardi, kemudian mencair ketika turun ke bumi. Jadi sekali lagi perbedaan antara salju dan embun, kalau misalnya salju turun dari atas itu cair, ke bawah mengeras. Tapi kalau misalnya embun dari atas keras ke bawah itu menjadi cair. Insya Allah ya Nun, bisa dipaham? Bisa. Karena ini sudah menunjukkan waktu maghrib, mari kita tutup dulu. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Najih. Ya, besok insya Allah lebih awal. Ji, mending gini aja, Ji. Besok yang kamu yang baca, saya nerangin gantian. Kemarin saya sama Rizky. Yang baca, nerangin. Bisa. Kamu yang baca, saya nerangin. Ntar saya yang baca, kamu yang nerangin gitu. Nah, ya kayak gitu lebih bagus. Ya, saling simak-simak bacaannya, saling simak penjelasannya. Nah, betul. Ini gimana nih? Ini kata kamu kan jangan banyak-banyak. Guys, udah dimatiin aja sih. Ya, oke.